Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi Pak Gusti Uripno. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang miskonsepsi luas dan keliling bangun datar. Slide pertama kami akan membahas tentang pendahuluan. Materi ini berfokus pada kasus seorang siswa kelas 4 SD berusia sekitar 9-10 tahun yang mengalami kesulitan memahami konsep keliling dan luas. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui penyebab miskonsepsi siswa serta bagaimana strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasinya. Selanjutnya, gejala miskonsepsi dalam kasus ini ditemukan beberapa kesalahan siswa seperti yang pertama, siswa menghitung keliling menggunakan rumus luas. Yang kedua, siswa menggunakan satuan cuma untuk sentimeter dan luas, serta siswa hanya menghafal rumus tanpa memahami makna konsepnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami makna fisik dari konsep geometri. Yang slide ketiga, anatomi kesalahan. Kesalahan siswa dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang satu, miskonsepsi konseptual, yaitu siswa tidak memahami perbedaan keliling dan luas. Yang kedua, miskonsepsi prosedural, yaitu siswa salah menggunakan rumus. Yang ketiga, kesalahan satuan, yaitu siswa tidak memahami perbedaan satuan panjang dan satuan luas. Di slide yang keempat, diagnosis berdasarkan teori belajar. Menurut teori behaviorisme, pembelajaran terlalu berfokus pada hafalan rumus. Menurut teori kognitivitas Piaget, siswa SD masih membutuhkan benda konkret untuk memahami konsep abstrak, sedangkan menurut konstruktivisme, siswa kurang diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung. Slide kelima, perspektif sejarah. Dalam sejarah matematika, konsep geometri awalnya lahir dari kebutuhan nyata manusia, seperti mengukur tanah dan bangunan. Namun, dalam pembelajaran modern, siswa sering langsung diberikan rumus tanpa pengalaman nyata terlebih dahulu. Inilah yang disebut pembalikan fatal dalam pembelajaran matematika. Slide 6. Mengembalikan makna fisik. Untuk memahami konsep keliling, siswa dapat menggunakan tali untuk mengukur batas luar bangun. Sedangkan untuk memahami luas, siswa dapat menutupi permukaan dengan petak persegi atau kertas satuan. Dengan cara ini, siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung. Slide 7. Pendekatan pembelajaran bermakna. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, PMR atau pendidikan matematika realistik, yaitu pembelajaran dari situasi nyata menuju abstrak. Yang kedua, CTL atau contextual teaching and learning, yaitu menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang ketiga, PBM atau pembelajaran berbasis masalah, yaitu melatih siswa menyelesaikan masalah nyata. Slide ke-8. Fenomena gunung es. Kesalahan siswa sebenarnya hanyalah gejala yang terlihat di permukaan. Akar masalah sebenarnya adalah pembelajaran yang terlalu abstrak, terlalu berfokus pada hafalan dan kurang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Slide ke-9, yaitu intervensi pembelajaran. Tahapan pembelajaran yaitu disarankan yaitu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama menggunakan benda nyata di kelas. Kedua, mengajak siswa melakukan manipulasi konkret. Yang ketiga, membuat gambar atau ekspresi visual. Yang keempat, menghubungkan pengalaman dengan rumus matematika. Yang kelima, melakukan refleksi agar siswa benar-benar memahami konsep. Kesimpulannya adalah kesimpulan pemahaman matematika sangat dipengaruhi oleh desain pembelajaran yang digunakan guru. Guru sebaiknya tidak langsung memberikan rumus, tetapi membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman konkret dan situasi nyata. Dengan pembelajaran yang bermakna, siswa tidak hanya mampu menghitung, tapi juga memahami konsep matematika secara mendalam. Sekian presentasi dari kelompok 8, saya Niken Meliasari dengan teman saya Bondan dan Mbak Nopi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi Pak Gusti Uripno. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang miskonsepsi luas dan keliling bangun datar. Slide pertama kami akan membahas tentang pendahuluan. Materi ini berfokus pada kasus seorang siswa kelas 4 SD berusia sekitar 9-10 tahun yang mengalami kesulitan memahami konsep keliling dan luas.
Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui penyebab miskonsepsi siswa serta bagaimana strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasinya. Selanjutnya, gejala miskonsepsi dalam kasus ini ditemukan beberapa kesalahan siswa seperti yang pertama, siswa menghitung keliling menggunakan rumus luas. Yang kedua, siswa menggunakan satuan cuma untuk sentimeter dan luas, serta siswa hanya menghafal rumus tanpa memahami makna konsepnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami makna fisik dari konsep geometri. Yang slide ketiga, anatomi kesalahan. Kesalahan siswa dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang satu, miskonsepsi konseptual, yaitu siswa tidak memahami perbedaan keliling dan luas. Yang kedua, miskonsepsi prosedural, yaitu siswa salah menggunakan rumus. Yang ketiga, kesalahan satuan, yaitu siswa tidak memahami perbedaan satuan panjang dan satuan luas. Di slide yang keempat, diagnosis berdasarkan teori belajar. Menurut teori behaviorisme, pembelajaran terlalu berfokus pada hafalan rumus. Menurut teori kognitivitas Piaget, siswa SD masih membutuhkan benda konkret untuk memahami konsep abstrak, sedangkan menurut konstruktivisme, siswa kurang diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung. Slide kelima, perspektif sejarah. Dalam sejarah matematika, konsep geometri awalnya lahir dari kebutuhan nyata manusia, seperti mengukur tanah dan bangunan. Namun, dalam pembelajaran modern, siswa sering langsung diberikan rumus tanpa pengalaman nyata terlebih dahulu. Inilah yang disebut pembalikan fatal dalam pembelajaran matematika. Slide 6. Mengembalikan makna fisik. Untuk memahami konsep keliling, siswa dapat menggunakan tali untuk mengukur batas luar bangun. Sedangkan untuk memahami luas, siswa dapat menutupi permukaan dengan petak persegi atau kertas satuan. Dengan cara ini, siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung. Slide 7. Pendekatan pembelajaran bermakna. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, PMR atau pendidikan matematika realistik, yaitu pembelajaran dari situasi nyata menuju abstrak. Yang kedua, CTL atau contextual teaching and learning, yaitu menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang ketiga, PBM atau pembelajaran berbasis masalah, yaitu melatih siswa menyelesaikan masalah nyata. Slide ke-8. Fenomena gunung es kesalahan siswa sebenarnya hanyalah gejala yang terlihat di permukaan. Akar masalah sebenarnya adalah pembelajaran yang terlalu abstrak, terlalu berfokus pada hafalan dan kurang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Slide ke-9, yaitu intervensi pembelajaran. Tahapan pembelajaran yaitu disarankan yaitu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama menggunakan benda nyata di kelas. Kedua, mengajak siswa melakukan manipulasi konkret. Yang ketiga, membuat gambar atau ekspresi visual. Yang keempat, menghubungkan pengalaman dengan rumus matematika. Yang kelima, melakukan refleksi agar siswa benar-benar memahami konsep. Kesimpulannya adalah kesimpulan pemahaman matematika sangat dipengaruhi oleh desain pembelajaran yang digunakan guru. Guru sebaiknya tidak langsung memberikan rumus, tetapi membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman konkret dan situasi nyata. Dengan pembelajaran yang bermakna, siswa tidak hanya mampu menghitung, tapi juga memahami konsep matematika secara mendalam. Sekian presentasi dari kelompok 8, saya Niken Meliasari dengan teman saya Bondan dan Mbak Nopi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.